Halo semua, apa kabarnya? Semoga semua sehat ya. Dulu mungkin kalian sering dengar cerita tentang kucing yang keliaran di rumah saya ya. Dulu ada banyak, mungkin sampai ada 9 sampai 10 ekor, tapi sekarang tinggal 2 saja. Kayaknya banyak yang mati karena sakit. Dulu saya biasanya kerepotan karena setiap minggu harus beli makanan kucing. Tapi sekarang saya bisa hemat karena satu kantong makanan kucing yang isinya 1,5 kilogram bisa bertahan sekitar 2 minggu. Dulu waktu kasih makanan ada banyak kucing yang kelilingi saya, tapi sekarang cuma 2 sepi ya. Terus kemarin-kemarin saya kaget karena waktu mau kasih makan pagi ke kucing, di lantai teras saya ada banyak serangga yang mati. Serangga ini namanya laron. Laron biasanya hidup di musim hujan, tapi hidupnya cuma sebentar saja. Mereka biasanya kumpul di lampu. Pokoknya mereka kumpul di sesuatu yang bercahaya dan hangat. Nah, biasanya kalau musim laron, semua orang akan matikan lampu depan rumah. Tapi saya enggak. Karena itu mereka banyak kumpul dan mati di depan rumah saya. Ada satu kejadian lagi di minggu kemarin. Internet di rumah saya akhir-akhir ini sering terputus. Kadang malam jam 12-an, kadang pagi di sekitar jam 6-an. Kalau terputus waktu malam mungkin nggak apa-apa. Tapi kalau pagi, saya dan keluarga kerepotan karena anak saya harus ikut pelajaran secara online. Terus kalau internet terputus berarti saya juga nggak bisa lihat TV. Soalnya TV ini terhubung ke internet. Dulu kalau sambungan internet terputus saya selalu buat pengaduan lewat aplikasi HP. Tapi sekarang nggak. Saya langsung hubungi petugasnya saja. Oke, itu tadi catatan harian saya minggu kemarin. Di catatan harian tadi saya cerita tentang kucing-kucing yang ada di depan rumah saya ya. Untuk mereka sekarang saya beli makanan kucing yang 1,5 kilogram sekitar 2 minggu sekali. Kalau dulu mungkin beli makanannya 1 minggu sekali karena kucingnya ada banyak. Saya selalu beli makanan kucing di pet shop yang ada di dekat rumah. Sebenarnya sekarang di supermarket juga kita bisa beli makanan kucing, tapi saya lebih suka beli di pet shop karena ada banyak pilihan jenis makanan kucing. Kucing liar di Indonesia biasa disebut kucing kampung. Kucing yang keliaran di depan rumah saya juga termasuk kucing kampung. Walaupun mereka kucing kampung, kalau urusan makanan, kadang mereka juga pilih-pilih. Jadi setiap beli makanan kucing di pet shop, saya selalu beli makanan yang beda dari sebelumnya. Saya suka kucing dari kecil, karena dulu nenek saya pelihara banyak kucing. Dulu nenek saya biasa kasih makan kucing dengan campuran nasi dan ikan goreng. Nenek saya biasa beli ikan goreng ini di pasar. Kalau nenek saya masih hidup, mungkin dia senang. Karena sekarang sudah ada pet shop yang jual banyak jenis makanan kucing. Pet shop di Indonesia sebenarnya bisnis yang baru berkembang. Dalam waktu 5 tahun belakangan ini, pet shop muncul di mana-mana. Jumlahnya mungkin sudah dekati jumlah warteg atau rumah makan Padang ya. Di sekitar rumah saya ada sekitar 4-5 toko. Waktu tinggal di Tokyo, saya juga pernah pergi ke pet shop. Di Tokyo juga kayaknya jumlah tokonya nggak sebanyak di Jakarta. Di video kali ini, saya mau ngomongin perkembangan pet shop di Indonesia ya. Pet shop di Indonesia baru banyak muncul mungkin sekitar tahun 2005 atau tahun 2006. Dulu mungkin udah banyak orang yang pelihara binatang seperti anjing dan kucing. Tapi dulu mungkin banyak orang yang kasih makan ke peliharaan mereka dengan makanan yang ada di rumah. Dulu waktu kecil tetangga saya pelihara anjing, tapi saya nggak pernah lihat dia beli makanan anjing. Pet shop ini mungkin banyak muncul karena sekarang banyak orang-orang Indonesia sudah maju secara ekonomi, jadi mereka bisa sediakan dana untuk makanan peliharaannya. Mungkin binatang yang paling banyak dipelihara orang Indonesia adalah kucing. Jadi mungkin makanan kucing adalah barang yang paling banyak ada di pet shop. Kalau lihat pet shop di Indonesia mungkin beda dengan pet shop yang ada di Jepang. Kalau di Indonesia mungkin jarang ada pet shop yang sediakan anjing atau kucing untuk diadopsi. Kalau mau adopsi atau beli binatang biasanya orang nggak akan pergi ke pet shop. Tapi biasanya mereka cari di komunitas di internet.
kayak di Instagram atau Facebook. Kita juga bisa beli binatang secara online loh. Contohnya, dulu saya pernah beli hamster untuk anak saya di marketplace ya. Terus kalau di Jakarta Timur ada pasar-pasar yang khusus untuk jual binatang. Saya pernah bahas tentang pasar-pasar ini sebelumnya ya. Mungkin sekarang ada juga sih pet shop yang sediakan binatang untuk diadopsi, tapi masih jarang ya. Pet shop yang ada di sekitar rumah saya rata-rata sempit. Isinya makanan kucing, anjing, kandang, dan aksesoris lainnya. Terus semua rata-rata sediakan jasa grooming. Kalau pergi ke pet shop yang besar, mungkin kalian bisa lihat anjing, kucing, atau binatang yang lain yang bisa diadopsi. Tapi pet shop seperti itu masih sedikit banget. Terus sayangnya masih sedikit pet shop yang kerjasama dengan dokter hewan. Jadi kalau binatang peliharaan sakit, kita harus... Sudah biaya kelasnya mahal, harus beli buku pelajaran yang ditentukan sekolah, dan juga harus repot-repot pergi ke sekolahnya. Padahal sudah berusaha, tapi tetap tidak bisa berbicara bahasa Indonesia. Kalau les privat, kita harus cari guru yang cocok dengan kita. Tapi ada juga guru yang tidak bisa berbahasa Jepang. Dan terkadang, kita harus membayar uang transportasinya juga. Lagi pula, bagi orang yang tinggal di desa, akan lebih susah untuk pergi ke sekolah. Banyak yang berpikir, asalkan kita sekolah atau les privat, kita akan langsung jadi bisa berbicara. Tapi itu salah. Apa boleh buat ya? Karena memang masih sedikit sekolah yang mengajar dengan sungguh-sungguh, berkualitas, dan memenuhi harapan. Kadang-kadang, ada hal yang tidak dimengerti, dan gurunya tidak bisa menjelaskan dengan baik. Dan terkadang, murid hanya mempelajari buku yang ditentukan oleh sekolah, padahal tanpa guru pun bisa dilakukan. Maka dari itu, kita buat tempat di mana orang Jepang bisa belajar bahasa Indonesia. Inilah Japanesia Live College. Guru-gurunya memiliki level JLPTN 2 ke atas. Kalian bisa belajar dengan laptop atau handphone di mana saja dan kapan saja. Bisa belajar tata bahasa, kepenulisan, lalu ada juga program free talk dan sebagainya. Pelajarannya diunggah ke website, jadi siapapun bisa menontonnya di waktu yang diinginkan. Dan tentu saja bisa diunduh agar bisa dilihat secara offline. Para murid bisa bertanya kepada guru kapanpun, agar bisa langsung memahami pelajaran yang masih sulit dimengerti. Tentu saja, kalau hanya lewat dunia maya, kurang bisa merasakan ikatan dan kebersamaannya. Maka dari itu, kadang-kadang kita adakan acara nongkrong ramah tamah antara murid-murid dan guru-guru Japanesia. Maupun Anda seorang pemula atau level menengah yang ingin meningkatkan kemampuannya, sekarang Anda bisa segera melakukannya, bahkan dengan dana yang terjangkau. Anda masih ragu? Jumlah murid kami sudah lebih dari 100 orang sejak kami buka. Silahkan cek website kami ya.